Aku tuh orangnya kalau sakit, kalau belum pingsan kayaknya belum kerasa gitu. Pantesan dia sudah punya karyawan kayak kamu. Ya, Jadi gimana sih romantisnya orang Korea itu? juga gitu. Apa tuh? Hai. Tiba-tiba opanya langsung gini gitu. Aduh, ini opa-opa bener-bener ya nggak cuman fisiknya aja, sampai ke belakangnya aja bagus. Gimana bagus Gede. Anunya pun putih. Iya. Bijinya putih. Kamu pernah nggak berhubungan yang selain sama cowok kamu yang mungkin di luar dengan biasanya? Kakak ipar aku, Kak. Maksudnya kamu di Iya. Bisa dibilang kayak gitu sih, Kak. Tadinya aku cuma niat mau selimutin aja, Kak. Karena kan tiduran di sofa masing-masing, ini kasihan pikiran aku. Tiba-tiba tangan aku dipegang. Ini gimana kalau sampai kakak aku tahu, ya kok aku malah kayak gini sama suaminya gitu. Oke, kita sebut saja Vivi. Vivi di diary kali ini akan bercerita tentang pengalamannya, tapi disclaimer dulu ya, kalau cerita ini bukan untuk dicontoh, bukan untuk ditiru, hanya untuk didengarkan dan diambil pelajaran supaya kita terhindar dari hal-hal buruk yang menimpa kita. Dan ini adalah untuk spesial penonton-penonton yang sudah besar, yang sudah mature, yang sudah menikah. Jadi kalau masih single, masih sekolah, masih kuliah, mendingan di skip dulu, jangan nonton video ini. Oke, Vivi, kamu mau cerita apa di diary kali ini? Halo Kak, di sini aku mau sharing tentang pengalaman aku nih Kak. Ya, aku kan seorang admin ya di salah satu kantor di frozen food itu di Jakarta Barat. Oke. Aku kerja di situ udah sekitar 6 bulan Kak. Ya, awal aku masuk situ tuh aku diajak temen aku Kak. Diajak temen aku. Terusnya aku ditawarin kerja di sana gitu, jadi admin. Setelah itu temen aku bilang, Vivi gitu, ada kerjaan nih di daerah Jakarta Barat, tapi frozen food jadi admin. Lo mau nggak? Kata dia gitu. Iya gue mau dong gitu kerja gitu. Ya udah akhirnya aku kerja di situ 1 bulan, 2, 3 bulanan aku ngejalanin ya kayak Gajinya berapa? Gajinya itu karena masih baru kan ya, jadi baru di 3 juta Kak. Terus 3 bulan aku ngejalanin itu kan yang punya kan orang Korea ya. Jadi tuh aku belum pernah ngeliat bosnya Kak. Setelah 3 bulan itu tiba-tiba ada orang Koreanya, ada bosnya dateng gitu. Cewek Terus cowok? cowok. Sekitar umur 30 tahun, Oke. opa-opaan gitu. Nah terus dia di situ aku kan dikenalin kan, ini ada anak baru gitu, namanya siapa, nama aku Vivi gitu, namanya Opa Kim kalau untuk Nama samarannya? nama samarannya itu Opa Kim. Nah terus si Opa Kim ini akhirnya mulai tuh ngedekatin aku Kak, kamu anak baru ya Vi? Iya. Kamu temennya Sa? Iya aku temennya Sa gitu. Udah gimana kerja di sini gitu selama 3 bulan ini, enak nggak tadi gitu. Aku nyaman kok opa gitu di sini opa gitu selama 3 bulan ini. Manggilnya opa? Iya. Terus? Setelah 3 bulan berjalan tiba-tiba ada teman aku nggak masuk. Teman aku kan lagi nggak masuk kerja sekitar 3 hari bahkan sampai seminggu. Nah setelah teman aku nggak masuk ini, tiba-tiba opa itu dia ngedeketin aku Kak. Awalnya sih kata teman aku kan bosnya baik kok walaupun orang Korea gitu. Aku dapat cerita dari teman-teman aku sih baik-baik ya, tapi ternyata pengalaman aku beda Kak gitu. Di situ itu opaknya tiba-tiba mulai ngedeketin aku, dia nanya aku tinggal di mana, terus kan aku kos ya, aku kosnya itu juga sama di daerah Jakarta Barat juga dekat gitu, sekitar setengah jam dari itu. Nah terus tiba-tiba opaknya itu kayak nawarin Kak, kamu pulangnya kan malam nih. Ya Kak, karena kan di situ lagi rame banget kebetulan ya, karena mau lebaran jadi banyak pesanan daging di sana. Terus pas itu aku pulangnya itu hampir jam 12 malam. Di situ opa nanya gitu, kamu pulang naik apa? Paling naik Grab opa gitu. Mau opa anterin aja nggak kata gitu. Setengah jam kan? Iya gitu. Kebetulan kamu
lurus lewat sana ya gitu, di Jalan Dermagaan gitu. Iya, aku dekat situ. Oh, saya juga satu jurusan. Ya udah, akhirnya aku ikut pulang bareng tuh Kak sama opanya. Terus? Mm-mm. Terus habis itu di mobil kan cuma berdua, terus saling ngobrol segala macam sampai nanya katanya aku single apa udah nikah gitu. Kebetulan kan emang aku punya pacar, tapi pacar aku udah aku putusin Kak karena dia udah selingkuhin aku. Oke. Padahal aku pacaran 2 tahun sama dia, tapi kalah sama yang 3 bulan di kerjaan Dia lebih pabriknya cantik dia. Iya benar, lingkungannya. di kerjaan Terus pabriknya dia. menurut kamu apa yang disuka dari si opa Korea itu sama kamu? Opa ini sih kebetulan aku juga kan pecinta Korea ya kayak jadi kayak pas aku ngeliat Opa tuh kayak Opa udah tinggi, hidungnya mancung, matanya sipit, terus kulitnya putih bersih banget walaupun udah tua tuh, tapi dia tuh kayak terawat gitu. 30 mah nggak tua kali, Say. Belum ya? Ya lumayan sih, soalnya kan aku masih 20-an Kak. Terus Maksudnya menurut kamu apa yang bikin dia suka sama kamu? yang bikin dia suka sama aku katanya aku baik, terus aku perhatian karena kan setiap aku datang opa gitu, iya gitu, terus aku bikinin minum dia, terus kata dia kopi kamu enak kata dia gitu, aku dibikinin kopi Kak, aku bikinin kopi kan, terus setiap dia ke apa datang ke situ jadi selalu minta bikinin terus kopinya sama aku. Nah terus kamu baik, kamu kerjanya rajin, karena emang iya Kak, teman aku yang ngajakin aku itu kan hampir seminggu dia nggak masuk. Nah sedangkan aku kan aku masuk terus Kak, walaupun aku sakit gitu kayak pernah aku demam Kak gitu, aku lagi sakit tiba-tiba karena aku maksain banget kan gitu, karena nggak apa namanya nggak enak juga gitu kalau misalnya aku itu, karena kan opa baik juga emang gitu sama aku gitu. Awal-awal sih masih baik ya, namanya masih baru-baru gitu ya kan Kak. Udah akhirnya sering ngobrol, bahkan WhatsAppan juga sama opak, terus sampai chatting-chatting juga, teleponan juga sama opa itu gitu. 3 bulan berjalan, 3, 4, 5, 6, pas udah 6 bulannya opanya itu kayak makin berani ngedeketin aku Kak. Ya dia tuh kayak kalau pulang kerja tuh aku jadi kalau pulang sekarang aku nggak malam, sampai teman-teman aku tuh bilang Vi gitu, kok lu pulangnya cepet mulu sih, biasanya lu pulang paling belakang katanya gitu kan. Terus iya gitu, soalnya lagi ada kerjaan nih bareng opa kata gitu, karena kan aku emang pulang bareng sama opa, kata opanya iya lagi ada urusan sama saya katanya gitu. Oh jadi tapi selama seminggu nih Vi yang gitu lu balik cepet mulu katanya gitu. Iya gue balik cepet yang gitu, soalnya lagi ada tugas lagi ada kerjaan bareng opa juga gitu. Ya udah pokoknya setiap malam tuh Kak, malamnya aku diajak makan, terus diajak itu juga nongkrong di kafe gitu, terus diajak ya sempet ke bar juga sih Kak, tempat karaoke gitu juga. Pertamanya tempat karaoke sih Kak. Dari karaoke itu terus katanya kok makin lama kamu anaknya makin nyenengin ya kata dia gitu, kamu saya ajak mana aja mau kata dia gitu, kamu tuh asik deh yang gitu, beda deh dari yang lain katanya. Terus abis itu dia bilang gini kan, nanti besok malamnya kita ke itu yuk, ke bar yang di dekat Jakarta Barat sana gitu. Di situ ada DJ terkenal katanya gitu. Oh ada DJ terkenal apa gitu? Iya ada DJ terkenal di sana gitu. Oh ya udah deh yang gitu. Terus akhirnya aku mau sih Kak gitu. Pokoknya selama 1 mingguan itu aku jalan terus Kak, udah mulai makan terus juga jalan-jalan. Nggak hanya malam jalannya, siangnya juga sama. Jadi aku dikasih ada libur kan setiap Sabtu Minggu, kita oper-operan gantian. Jadi setiap itu kita jalan juga gitu. Nah terus pokoknya abis itu tiba-tiba pas malamnya kan aku sempat nyampe nih diajak ke bar. Terus dari di bar itu ya biasa Kak kita minum-minum gitu kan banyak. Nah tapi opak ini dia kuat banget Kak minumnya, udah macem-macem banget semuanya minum gitu. Terus ya kita pulang juga kan hujan juga gitu. Terusnya akhirnya kata opa makin dilama-lamain sama opa gitu.
nanti dulu aja pulangnya gitu, kamu Si Opa takut tuh petir tampangnya kan. kayak gimana ya? Tampang Kamu kan itu pecinta drakor. Tampangnya Opa kayak gimana Opa? Gambarannya dari tadi kayak kita belum dapat gambaran nih. nggak kayak Lee Min Ho banget sih, Wih. tapi iya nggak kayak Kadang-kadang suka menghayal babu. Kemarin mirip Hyun Bin yang podcast di sini Hyun Bin sama Kim So Hyun. Sekarang Lee Min Ho. Iya. Bener nih. Tapi Lee Min Ho nggak terlalu mirip banget, cuman kayak 11-12 lah kak gitu. Nah terus kan pokoknya kayak aku ngeliat tuh kayak beneran opa-opa Korea gitu, terus kayak enak banget nih, kebetulan kan aku suka nontonin Ada fotonya drakor nggak? juga ya. Kamu ada sosmednya nggak? Ada fotonya nggak? Ada sosmednya? Ya, si Opa itu. Pengen lihat kayak gimana sih? Ada, Coba kita lihat. sebentar nih. Biar saya ada gambaran nih, dari tadi cerita-cerita nggak tahu yang mana orangnya gitu kan. Nih, Biar nanti saya gambarkan ke netizen gitu. oke. Yang dimaksud tuh seperti sehebat apa, Jakarta Barat ya? Iya, Jakarta Barat. Di Jakarta Barat yang punya frozen food. Mm-mm. Apa opa-opanya ini? Nah, Kok ya, bisa suka sama aduh. kamu? Biasanya kan opa-opa pasti nyarinya yang mirip-mirip Korea lagi. Iya. Ya nggak? Kata dia sih aku ini kan mirip, sampai aku ditanyain kamu ada keturunan nggak? Ada keturunan ya kata dia Oh, gitu. kamu dibilang mirip Korea? Dipanggilnya aja aku Oshin. Oh gitu? Itu mah Jepang. Oshin Jepang kan? Jepang, tapi dia Oh, karena mata kamu sipit. mungkin kemungkinan. Terus Tapi kan kulit kamu nggak putih. iya, kalau lihat aku sih nggak putih, tapi nggak tahu, pokoknya banyak. Ya mungkin iya kayaknya sih karena mata aku sipit Coba ya. lihat, karena coba lihat. Penasaran. Sebentar. Opa Apa ya? penasaran ya. Iya. Kayak si Opa itu kayak Kayak banget. Dia aja kan Mobilnya apa? kalau datang, mobilnya apa? mobilnya itu apa namanya? Yang Alphard yang baru itu loh. Alphard terbaru. Oh, masih kayaan saya. Saya udah nggak pakai Alphard. Yang Alphard terbaru itu yang model Tapi belum nikah. duda. Oh, udah. Punya anak. Kebetulan duda. Enggak. Oh, cerai. Iya. Berarti dia baru nikah sebentar langsung cerai. Enggak sih, nikahnya udah sekitar 5 tahun. Oh, Iya. berarti nikah muda dia. Nikah muda. Mana coba fotonya? Ih, penasaran deh. Aduh, penasaran ya, mana ya? Atau kamu ada foto berdua sama dia? Waduh, foto berdua. Mana ya? Aduh. Nggak apa-apa nih, di-spill emang foto Gak berduanya. apa-apa. Ntar di blur mukanya kan, ntar di blur. Tenang aja. Tapi itu nama samaran? Asli. Itu nama asli. Ini ya, Gimana tuh pokoknya jadi? pada manggilnya itu misteri atau enggak opa. Oh ya, kita ganti aja ya namanya. Jadi Opa Lim. Opa Lim. Opa Lim. Lim Min Ho. Bisa. Gitu kan. Ini loh kak. Kelihatan nggak sih? Burem kan? Burem. Iya, makanya. Hidungnya mancung kan kak? Kayak, terus rambutnya tuh kayak, Ini apa benar ya, dia ini? model, iya. WA-nya mana WA-nya? WA-nya sebentar. Susah ya? Iya. Gak kelihatan say jauh. Iya, makanya dia fotonya tuh kayak Ya udah gini. kita lanjut aja deh ceritanya. Tadi sampai mana? Sampai dia apa? Sampai dia setelah 6 bulan dia ngedeketin kamu, ya kan? 6 bulan dia deketin Nah, aku. terus kayak kamu bilang kamu dibilang rajin. Iya, kerja aku rajin, terus? kerja aku sampai sakit-sakit, bahkan aku demam aja tuh aku tetap masuk Kenapa gitu kamu kan. tetap masuk? Kamu gak sayang sama diri kamu sendiri? Sayang sih sebenarnya, Terus? tapi kayak gimana ya kak, aku tuh orangnya kalau sakit, kalau belum pingsan kayaknya belum kerasa gitu. Iya, Pantesan dia sudah punya karyawan kayak kamu. Saya juga mau punya karyawan kayak kamu. iya, makanya Kalau belum pingsan, belum izin, ayo karyawan itu. idaman. Nah, gitu. Iya, makanya Kalau belum tipes, ya mungkin juga belum, kalau belum tipes tuh kayak belum ini gitu, kayak terus pusing. bagian yang romantisnya di mana nih? Romantisnya itu kan aku jalan seminggu, terus jalan seminggu tadi aku diajak keliling lah sama dia, jalan pagi siang malam. Momen romantisnya itu tiba-tiba pas malam minggu banget, malam minggu aku itu dibawa ke sebuah taman daerah Pik ya kalau nggak salah, daerah Pik.
terus kayak apa sih, kayak inian Cina-Cina semua gitu di daerah sana. Kelenteng apa? Di daerah Pik, apa sih yang terkenal itu? Chinatown. Itu iya bener. Aku nggak tahu soalnya namanya. Aku dibawa ke Chinatown itu kan. Nah terus di situ tuh opanya, pertama sih opanya izin dulu, boleh nggak megang tangan kamu, kata opa gitu. Boleh kan gitu. Terus pas habis megang tangan tiba-tiba dia ngerangkul aku sampai aku diliatin sama orang-orang Kak di situ. Mungkin sangkanya aku pasangan kali ya atau gimana. Terus opa jangan gini dong, kan belum ada status, aku gituin tuh. Oh kamu jadi mau, terus kata opanya gitu. Kenapa enggak, kan aku juga single, kata aku gitu. Nah, ya udah, terus akhirnya pas banget di Chinatown itu tiba-tiba ada sebuah restoran. Di restoran itu disewa sama opa. Nah terus di situ itu opa tuh ngebikin momen romantisnya itu kayak ada musik gitu, ada piano, terus ada main biola juga di situ. Terus aku kayak dinyanyiin lagu gitu, sebuah lagu yang romantis. Aku lupa lagunya apa. Pokoknya di situ ya terjadilah tembakan itu gitu. Akhirnya kan Dia aku ngelamar bilang kamu. enggak, baru nembak dulu. Status akhirnya ada status tuh di situ. Terus di situ ada status. Kamu terima. Aku terima dong, karena kan aku suka juga gitu. Terus ya udah habis aku terima, apalagi kan dengan kayak romantis gitu opanya, walaupun udah tua tuh tapi ya umur 30-an gitu, tapi dia tuh paham gitu hal-hal yang romantis gitu kayak emang drakor kan kalau soal apa keromantisan kayak nggak kalah gitu ya. Nah, terus dari situ akhirnya ya udah kita resmi berpacaran pada saat malam minggu itu gitu. Terus ya senang-senang gitu, saking happy-nya nggak inget waktunya gitu, sampai tiba-tiba pas mau pulang mobilnya opa ini ceritanya ada kendala. Mogok. Mogok terus. Kamu sudah dorong. Enggak dong, enggak. Ya Dari momen romantis menjadi awkward. Terus? ya terus dari situ mobilnya si opa ini kan mogok. Terus akhirnya opa nawarin lah ke sebuah penginapan di dekat Chinatown sana gitu. Ya udah kita nginep di sini aja bermalam. Kebetulan kan namanya malam minggu, berarti minggunya kan aku libur lagi nggak kerja gitu. Terus tokonya juga lagi nggak buka. Terus ya udah deh gitu. Akhirnya ya udah kita berdua nginep di salah satu hotel di daerah Pik itu gitu. Aku lupa juga namanya apa, pokoknya daerah Pik. Terus dari situ ya keromantisannya makin-makin. Ya, Jadi gimana sih romantisnya orang Korea itu berhubungan kan kalian kan? iya. Gimana Di situ. ininya orang Korea itu? Kalau lembut juga sih Kak mainnya tuh. Opanya tuh bener-bener kayak hati-hati gitu, kayak bener-bener opanya beneran sayang sama aku, cinta nggak hanya hati aja gitu. Terus kita bermula di situ. Awal-awal opa megang tangan aku, terus dari megang tangan opa mulai cium aku, terus Apanya yang awalnya sih daerah muka dulu ya. Dari muka terus semuanya sampai kokop juga gitu. kokop apa tuh? Tiba-tiba opanya langsung gini gitu, kayak makin dekat. Beri kokop. Iya, makin dekat Terus? gitu. Enak dong. Enak sih Kak, manis. Karena opanya juga kan nggak ngerokok, jadi bibirnya tuh pink. Bibirnya pink. Kamu ngerokok? Aku sih nge-vape ya. Kalau rokok sih enggak, tapi aku vape. Terus kayak ada lumayan berapa lama dari mulai kokop-kokopan itu kita Bahasanya kokopan ya. aku bingung sih ya berciuman ya dari awal berciuman kita. Nah, terus akhirnya Anak gaul pik ya. Kokop. mulai megang-megang Apa yang ingin dari pegang? atas, mulai
raba ke bawah. Yang dipegang gitu. apanya? Boba aku Kak. Boba. Kamu baju. Belum di situ, karena kan opanya masih merasa-rasa gitu. Kata opa pelan-pelan aja ya, kata opa Opanya gitu. bisa bahasa Indonesia? Bisa. Bisa sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau untuk apa di chattingan di WhatsApp itu dia pakai translate. Terus? Untuk kata opa pelan-pelan aja ya, kata opa gitu. Terus ya udah akhirnya aku pelan-pelan sama dia, opanya mulai meraba aku. Terus pas abis diraba tiba-tiba semuanya sampai ke titik kelemahan cewek Kak. Ini sih kalau aku sih di belakang kuping. Pas udah di belakang kuping aku kayak terbang gitu Kak rasanya. Terus ya mulai dari situ terus aku langsung kan opanya kan ada di ini depan aku kan, hadap-hadapan kita. Terus kayak ya udah tangan aku langsung aja megang opa gitu. Dibuka nggak? Buka Kak gitu perlahan-lahan gitu. Terus opanya juga kayak sontak kaget gitu. Tapi terus lanjutin kata opa gitu. Ya udah terus akhirnya aku coba Lanjutkan. pelan-pelan. Iya kata opa gitu. Udah kayak lagi kampanye ya. Lanjutkan Iya, 2 terus, periode. terus pas aku buka terus kayak aduh ini opa-opa bener-bener ya nggak cuman fisiknya aja, sampai ke barangnya aja bagus. Barangnya gimana bagus Gede. desain? Gede kan di Indonesia juga banyak yang gede. Iya, tapi kayak apa Bulunya? ya? Bulunya itu lebat banget. Enggak. Enggak sih Kak. Dia bukan beda. Islam ya? Iya, kan beda. Bijinya? Kenapa? Bijinya gimana? Bijinya sama sih, kalau bijinya kayak yang lain, cuman bedanya itu putih gitu Kak, gitu. Putih. Jadi putih semua opanya tuh. Anunya pun putih. Iya, Bijinya putih. iya sama. Itunya putih, batangnya putih. Batangnya. Kalau bijinya sih enggak, bijinya hitam. Bijinya hitam, batangnya putih. Iya, Bulunya? bulunya hitam juga. Oh, bulunya hitam. Oh iya, kan lebat gitu. Terus Nggak cukur dia ya? Enggak, makanya katanya maaf ya gitu, saya belum cukuran katanya. Tukang cukurnya lagi tutup. Terus aku kayak, iya opa nggak apa-apa kata aku gitu. Kebetulan aku juga sama kan kata aku gitu. Gitu. Terus ya udah aku mulai megang di situ Kak. Terus pegangannya aku mulai megang, opanya tuh juga sama gitu. Opanya kan boba akunya megang ininya dia gitu. Terus habis dipegang katanya dia minta apa namanya diiniin gitu. Pas habis itu udah gitu, saya udah mau keluar, baru akhirnya aku langsung dibuka di situ Kak semuanya sama dia. Kamu mau main di mana dulu? Mau di kasur, mau berdiri, apa di bangku kata dia gitu. Terserah opanya aja kata aku gitu. Terus udah akhirnya kita pertama main dulu pas di berdiri, dari mulai hadap-hadapan aku langsung diputer Kak sama di belakang, main belakang dulu. Ya udah, terus pas main belakang itu rasanya enak sih ya gitu, tapi kurang enak Kak karena kan kalau tiduran lebih enak ya. Kayak gitu. Terus habis main kita madep belakang gitu, kayak pindah ke bangku dulu pertamanya. Ya terus habis dari bangku kita main gitu, ada lumayan berapa ya, sekitar 3 jaman kita main Kak gitu, pindah-pindah itu tempatnya gitu. Terus opanya, saya belum keluar, nanti dulu kata dia gitu. Terus udah kita bermain terus Kak di situ. Gaya apa aja tuh? Gaya katak. Gaya kata kayak gimana? Style sih yang paling favorit sih style Kak. Style. Ya, style terus juga yang berbaring begitu. Terus sama di bangku itu sih apa kayak gimana ya posisinya ya? Oh, aku di atas opa. Jadi kayak sambil duduk gitu. Posisinya itu pas di bangku. Bagian terakhir opa di mana? Bagian
apa? Pas aku cium jakunnya. Cium jakunnya. Iya. Bukannya dia itu sakit ya kalau Di situ apa langsung kayak di situ pokoknya dia langsung kok kamu aneh tahu? banget. Itu kamu mencari tahu apa dikasih sama dia? Eh, ini aja sih kayak apa ya? Aku ya asal aja gitu kan, dari mulai dadanya dia gitu, pokoknya dari bawah terus aku naik ke atas gitu, terus pas ketika di jakunnya itu opa tuh beda, langsung kayak ganas banget sama aku, bahkan aku langsung banting. Jadi dari duduk begini aku langsung di kasur. Aku langsung dibanting di kasur, terus dari situ opa makin kenceng di situ, aku kayak sampai banget gitu. Terus opanya sampai apa ya, sampai berubah, bener-bener berubah gitu, yang tadinya kayak pelan-pelan kayak apa, ini tuh kayak kasar banget sampai kenceng banget opanya gitu, sampai aku sampai kayak begitu banget, sampai kayak aduh ngosong Kamunya yang begitu? iya, Kalau dianya karena kan nggak teriak? sama opanya sampai kayak begitu gitu banget opanya juga. Lalu saya Kamu pengalaman pertama apa udah pernah sebelumnya? sama pacar aku sih kak. Terus sebelumnya kan aku pacaran sama pacar aku kan udah 2 tahun, tapi mulai berani gitu, mulai seperti itunya itu ketika kita pacaran 5 bulan kak. Sama siapa? Opa? Sama pacar? Sama pacar aku awalnya, 5 bulan gitu. Aku kan sama pacar aku tadinya itu kita satu kantor. Sama-sama. Yang di Frozen? Bukan, Beda pacar lagi? aku yang sebelumnya. Pacar aku yang sebelumnya itu kita di apa namanya, kayak di gitu kak. Maksudnya Ya. di mobil, apa perusahaan mobil? Iya. Kamu bagian apanya? Aku di bagian marketingnya, sales mobil gitu ya. Nah terus cowok aku itu atasannya gitu. Nah awal mula kita di situ apa namanya, dia tahu aku itu dari teman aku. Yang cowok kamu itu? Kamu pernah nggak berhubungan yang selain sama cowok kamu yang mungkin di luar dengan biasanya? Kalau sama Itu cowok, sih. iya kan pacar kamu kan atasan kamu tadi kan udah pernah nih. Pernah nggak berhubungan sama orang yang di luar itu, yang di luar dari biasa gitu? Siapa ya? Aduh, takut orangnya enggak. Siapa? Ya jadi kan aku kan 3 bersaudara. Jadi pas ketika kakak aku nikah, nah kakak ipar aku kak. Aku kan 3 bersaudara, tapi terus orang tua aku kan adanya lagi di kampung. Jadi aku di sini itu kan sama kakak aku pertama, sama adik aku tadinya. Terus tapi adik aku dibawa ke kampung. Akhirnya aku cuman berdua sama kakak aku. Nah setelah kakak aku menikah gitu, aku masih tetap tinggal bareng sih kak sama itu. Karena kata kakak aku, udah kamu di sini aja gitu. Karena kan aku masih kuliah waktu itu. Kata kakakku jangan dibuang-buang uangnya gitu, nggak usah buat ngekos apa kontrak segala macem gitu. Udah kamu sini aja sama kakak gitu. Ya udah akhirnya aku di situ tinggal bareng sama kakak aku juga, sama kakak ipar aku. Nah kakak ipar aku ini kan kerjanya dia jadi dokter. Sedangkan suaminya itu dia cuman di kerja kantoran. Jadi mereka itu beda jam pulang kan kak. Terus pokoknya sering berdua deh aku tuh sama si mas ini gitu. Karena dia kerja kantoran, Pulangnya jam 5. jam 5. Kamu Sedangkan kuliah? kakakku. Kamu kuliahnya pulang jam berapa? Aku kuliahnya kalau pagi pulang cepet kak. Kalau Terus kamu sering berduaan, emang kakak kamu nggak sibuk? iya kakakku sibuk Nggak pulang? pulang, tapi pulangnya itu udah malam. Sekitar jam 10 gitu. Terus kayak kalau misalnya kan namanya dokter ya, kalau misalnya ada keadaan urgent gitu, jam 12 malam pun ditelepon kan pergi Berangkat. gitu. Ya berangkat. Jadi ya udah akhirnya kakakku pergi di situ gitu. Terus emang suami kakakku ini emang minum sih kak. Dia minum. Terus jadi dia pulang kantornya juga dia sekitar jam 10 malam itu
telat juga, sedangkan kakak aku juga masih di rumah sakit. Akhirnya ada aku di situ, cuma ada aku. Dia aku buka pintu. Setelah buka pintu dia kayak ya udah kayak apa ya, kayak nggak sadar aku siapa gitu, karena dia mungkin Nggak mabok sadar. banyak minum gitu. Oke, terus? Ya udah, jadi dari buka pintu itu aku cuman ngebuka, terus dia ngetutup, terus kita langsung main di sofa. Kan kamu nggak mabok. Aku nggak, tapi itu suaminya itu. Dia tuh Terus kamu kasar nggak banget. nolak? Senolak-nolaknya aku lemah. Maksudnya kamu diperkosa? Iya, bisa dibilang kayak gitu sih Kak. Tapi kan dia dalam keadaan mabok. Iya, dalam keadaan enggak. Kamu nggak teriak atau keluar? Enggak juga. Jadi kamu mau? Ya mau aja sih terusnya, karena ya emang suami kakakku juga ganteng juga sih Kak. Berarti Ya. nggak usah dong, saya itu mas. Sama-sama mau ya. Karena kan logikanya kalau orang mabok itu kalau itu kan dia nggak sadar. Iya, dia nggak Mungkin dia sadar. perkosa gitu kan. Maksudnya bisa perkosa tapi artinya bukan di keinginannya dia full karena dia mabok gitu. Iya, karena dia mabok. Itu gimana jalan ceritanya? Jangan langsung main begitu dong, saya ceritain dong. Awal mulanya dia datang gitu. Awal mulanya kan jam 10 malam itu, terus jam 10 malam itu Udah pulang loh kakak kamu iya, tuh. enggak, belum. Kakakku kebetulan katanya lagi nunggu orang lahiran. Jadi dia sekitar sampai rumahnya itu jam 3 pagi. Jadi suaminya pulang di situ cuma ada aku. Terus? Aku yang buka pintu, terus dari buka pintu tuh dia langsung kayak gimana ya, orang bahkan sampai entah di ruang tamu juga gitu. Terus ya udah akhirnya tapi tiduran, setelah muntah mungkin dia lemes, terus dia langsung tiduran di sofa. Aku beresin, setelah aku beresin tadinya aku cuma niat mau selimutin aja Kak, karena kan tiduran di sofa masih ini kasihan pikiran aku. Terus ya udah aku cuma pengen selimutin aja, tiba-tiba tangan aku dipegang sama si Mas gitu. Aku, Mas apaan sih gitu, lepasin Mas, lepasin gitu. Tapi ya gimana ya, namanya orang kayak ya dia ngigau-ngigau gitu gitu. Bahkan megangin aku makin kenceng sampai akhirnya aku ketarik jatuh di sofa. Terus habis jatuh di sofa, aku sekuat tenaga aku bilang enggak gitu, sadar mas, aku iniin kan pipinya gitu, sadar mas, ya sadar mas gitu. Nggak tahu aku, mungkin dia abis minum berapa botol, aku nggak paham pokoknya. Di situ ya di situ aku diiniin sih Kak gitu. Diapain tuh? Ya tangan aku dipegang kenceng sama dia. Terus abis tangan aku dipegang kenceng, kebetulan emang aku pakai baju kancing pada saat itu. Karena kan aku pulang kuliah, aku habis pakai kemeja. Aku belum sempet ganti karena aku pulang kuliah itu langsung main dulu ke tempat temen aku. Habis aku main ke tempat temen aku, terusnya aku baru pulang gitu. Dia pulang jam 10 malam, aku pulangnya itu sekitar jam 8:30. Jadi selang beberapa jam aja gitu. Aku belum sempat ganti baju, aku cuman baru kayak istirahat gitu, terus aku makan gitu, terus tiba-tiba si masnya ini pulang gitu, kancing baju aku akhirnya langsung dibuka gitu. Terus aku, mas sadar mas yang gitu. Terus dia cuma bilang sayang kayak gitu aja Kak. Terus ya udah, baju aku dibuka, terus aku langsung di situ sampai dia diiniin boba aku, di gitu ya, ya disedot-sedot Dikenyot. iya gitu. Dinyot aku sama dia sampai terusnya dia bangun cuman sambil gendong aku buat dibawa ke kamar. Untungnya yang bukan di kamar mereka ya gitu.
kebetulan kan ada 3 kamar gitu, jadi ada 1 kamar yang kosong. Dan itu emang sebenarnya kamarnya itu jarang ditempatin di situ Kak. Terus Ya akhirnya kita di situ Kak mainnya gimana, Say? mainnya. Itu kayak tadi dia gendong aku sambil pas udah digendong itu kan aku tidurin di ranjangnya dia, terus habis ditidurin di ranjangnya dia buka semuanya punya dia gitu, baju, celana, apa segala macam itu dibuka semua, sampai akhirnya dia langsung masukin itunya dia ke aku. Kamu enak? Eh, enak sih Kak, karena dia walaupun tapi gimana ya, masukinnya tuh perlahan gitu. Tidak merasa bersalah dengan kakak kamu? Gimana ya, merasa sih Kak, tapi ya kan kakak nggak tahu juga pikiran aku kayak gitu, jadi ya udah gitu kita Lanjutkan. terus Terus eh, apa namanya, habis barangnya gimana dimasukin barangnya, Say? barangnya barangnya styrofoam sih, tapi itunya kecil. Dianya tinggi, sekitar 165 cm, 170-an. Badannya itu kayak badan orang gym gimana sih? Karena dia kan nge-gym. Keker. Badannya keker gitu. Terus Lama dong mainnya, biasanya orang olahraga mainnya lama. iya bener Kak, makanya aku di situ kayak takut-takut sih Kak, main sama Mas itu, sama si Mas ini kan. Aku takut nanti Kak kakak itu pulang gitu. Nama samaran? Iya, nama samaran gitu. Kakakku. Kakakku pulang gitu. Untung aja kakakku udah nelfon gitu. Dia pulangnya jam 3 pagi. Kita main itu kan dari jam 10 sampai jam sekitar jam 1. Permainannya gimana, Say? Coba Say diceritakan. Permainannya awalnya kayak gitu, apa namanya, kita main di kasur, dia masukin punyanya dia itu gitu. Masa langsung dimasukin, Say? Iya, terus habis itu tuh baru dicium Kak, jadi dia langsung sambil Langsung gitu. aja gitu? Iya, jadi Nggak dia tuh pakai sambil gitu. Jadi dia tuh sambil gitu, sambil masukin tuh sambil itu, terus aku sambil jot Terus dia juga. bilang apa? Dia ada bilang apa sama kamu? Dia nggak bilang apa-apa. Dia cuman apa ya? Dia cuman ya udah ngelakuin Reaksi aja. kamu sambil ngapain ke dia? Reaksi aku ya gimana ya? Aku sambil bingung gitu. Jadi dia cium tuh aku nggak ngebales awalnya gitu, karena aku kepikiran ini gimana kalau sampai kakak aku tahu yang gitu, apalagi kan kakakku baik banget sama aku gitu, kok aku malah kayak gini sama suaminya gitu. Tapi ya udah gitu, karena pinter sih masnya ini tuh mainnya tuh. Gimana tuh pinternya tuh? Ya dia ngebuat enaknya tuh kayak abis dimasukin terus punya aku juga dibersihin sama dia, latin gitu Kak. Nah terus mulai dari situ tuh aku kayak enak banget gitu. Terus dari situ Berarti kamu suka sama dia? Soalnya gimana, Say? gimana ya, kayak ngecila es krim gitu sih. Terus aku dijilatin. Kamu nggak dia balik? Iya, terusnya balik akhirnya gitu kan. Abis mas aku kayak gitu, terus gantian gitu. Masnya itu tiduran sambil nginiin aku gitu. Terus akhirnya dia minta ya dijalan balik juga gitu, gantian gitu. Terus ya udah jelatan lama di situ. Terus tangan aku dipegang, akhirnya kita mainnya itu aku di atas, dia di bawah. Sambil Nggak pakai? enggak di situ juga
Enggak sih Kak, karena kan soalnya untung kita keluarnya sih di luar kan, ngeluarinnya gitu. Berapa kali keluarnya? 3 sampai 3 kali tapi belum Dianya apa kamunya? dianya. Kamunya? Akunya baru 2. Hmm. Akunya baru 2 Berarti dia. kamu menikmati juga kan? Iya, aku menikmati tapi gimana ya, sambil was-was gitu. Kakak kamu ganteng? Kakak ipar kamu? Kakak Seperti ipar apa aku ganteng. tampangnya? Kakak ipar aku ganteng sih, nggak kayak siapa pacar aku yang dulu. Kalau pacar aku yang dulu kan rada hitam gitu, nggak bersih. Terus juga Terus kenapa kamu pacarin? gimana ya? Aku Duit? iya sih, karena dia juga kan atasan aku Kak. Iya, oh iya, Jadi yang kakak ipar kamu ini seperti apa gambarannya? kalau kakak ipar aku itu dia kan tinggi gitu, sesuai kayak tipe aku sih, tinggi sekitar 170 cm, terus badannya juga nge-gym, bagus, dadanya bidang gitu. Jadi kayak eh, kalau dipeluk sama dia tuh rasanya juga kayak nyaman banget gitu, pelukan sama si Mas ini. Terus abis itu Punya anak dari sama kakak kamu? belum, Belum. mereka baru 3 tahun menikah. Hmm. Baru 3 tahun menikah tapi belum belum di ini apa dikasih anak gitu. Terus permainannya dia gimana? Pengalaman dong karena udah punya istri kan? Pengalaman, makanya yang tadinya aku banyak mikir gitu kan, aku takut-takutan jadi kayak menikmati gitu. Jadi kayak mainnya menikmati aja sama si emasnya ini gitu. Pakai gaya apa aja tuh sama dia? Gaya apa ya, macem-macem sih. Ada yang ini, kaki aku tuh sampai naik ke ini punggungnya dia. Terus juga aku itu modelnya dibalik belakang sambil kayak tengkurap gitu, tapi kaki aku diangkat. Hah? Mengkurap kaki diangkat? Nggak patah itu kakinya? Gimana? Diangkat satu gitu Kak, sambil diangkat satu Aduh. gitu. Terus? Nah terus bagian yang aku suka itu sih pas apa tiduran, sambil pas tiduran terus em, apa kita main tiduran, terus kita main di bangku juga, terus main di meja juga, karena di kamar aku kebetulan kan ada, bukan meja rias sih, kayak meja apa ya, meja panjang gitu, yang tadinya buku-buku kuliah aku gitu, tapi bukunya itu udah aku taruh ke laci. Jadi di situ itu kosong, buku-bukunya ada beberapa tapi langsung digeser-geser di situ sama si masnya, terus akhirnya langsung main lagi di situ. Apa iya, kaki aku sampai naik ke sini, ke sininya dia gitu, sampai berapa kali keluar ya, ada si masnya itu, dia 2, masnya itu sampai 2 kali keluar. Berapa jam itu? Pokoknya kita kan main dari jam 10 malam ya kayak, dari jam 10 malam itu kelar itu hampir jam 1 kan, 12.45 ya, 12 jam 12.45 Tapi masih mabok dia pas sudah selesai main? langsung itu udah, untungnya kayaknya obatnya kali ya udah mulai berjalan, dianya sih pingsan. Hah? Pingsan? Langsung tidur maksudnya, langsung tidur. Terus pas dia tidur Dia itu minum obat apa selesai? mabok. Hmm. Tapi kayak mungkin udah kelelahan gitu Kak, jadi pas udah ketika tidur, nah itu kesempatan aku untuk kabur gitu kan, buru-buru gitu. Dia tidurnya di mana? Tidurnya di kamar itu, ruang tamu sih, apa ruang kamar khusus tamu, yang kamar Nanti kosong itu. istrinya datang nggak curiga itu dia? Aku nggak ini sih Kak, kalau itu terusnya pokoknya pas dia tidur itu kesempatan aku buat ya udah gitu, aku kembali lagi ke kamar aku dengan bawa pakaian aku di situ gitu. Terus Besoknya dia sadar nggak? Nggak kalau udah habis main sama kamu? Kan habis mabok tuh dia. nggak terlalu sih, nggak sadar dianya.
Maksudnya? Dia kakakku nanya, "Mas, kok kamu tidurnya di kamar sebelah gitu, bukan di kamar kita," kata kakak aku gitu. Terus mas aku ini cuman bilang, "Emang aku tidur bukan di kamar kita," gitu. "Aku udah capek banget gitu, banyak kerjaan di kantor gitu, lagi pusing," kata gitu. Besoknya dia ini kamu apa? Ngubungin kamu atau ngobrol sama kamu atau nanya sama kamu? Eh, kita untuk dekat sih jarang ya kayak gitu. Kalau Jadi misalnya nggak ngomong setelah itu? enggak, aku sih nggak terlalu ngobrol-ngobrol sama si masnya ini Kak. Terus sekarang kamu masih tinggal di rumah kakak kamu? Enggak, kalau sekarang kebetulan aku udah kos karena Berarti kan aku berapa udah lama lulus total kuliah. tinggal? Total tinggal sama kakak aku itu dari aku SMA sampai aku kuliah, Kalau berarti kamu berhubungan cuma sekali doang sama kakak ipar kamu itu? sekali-sekalinya. Cuma Hmm. sekalinya aja itu. Tapi lama Kak, sampai 3 jaman gitu. Jadi buat kamu berkesan, buat dia enggak karena dia nggak sadar ya. Iya, kamu Buat kamu mungkin seumur hidup kamu nggak akan lupa iya, itu. buat aku Tapi kayak buat dia, ah emang gue tidur di situ. iya, Dan bener kamu nggak juga. pernah ngasih tahu sampai sekarang. Biarin aja dia nggak ngeh gitu. Ya gimana ya, aku juga takut-takutan sih Kak, soalnya gitu. Sampai lebaran aja tuh aku nangis minta maafnya Ke karena kakak kamu. iya, saking aku kayak, Iya, berdosa "Kak, banget. iya Sekarang Kak," apa yang mau kamu gitu. sampaikan sama buat kakak kamu? Aduh, jadi sedih nih. Buat kakak, kakak yang aku sayang, aku minta maaf ya kayak kalau kakak ngelihat video ini gitu. Ini juga sebenarnya bukan kemauan kita berdua Kak, tapi emang apa ya, waktu itu emang masnya itu Kak, dalam keadaan nggak sadarkan diri. Tapi aku tetap minta maaf di sini karena aku ngerasa bersalah sama kakak. Kenapa aku nggak nolak, kenapa aku nggak kabur, kenapa aku nggak apa ya, kenapa aku nggak keluar dari kamar itu. Aku malah pasrah aja di situ. Aku Malah menikmati. iya, aku menikmati juga sih Kak di situ. Maaf, aku setelah mencicipi suami kakak gitu kan. Iya, aku udah cicipin juga suami kakak gitu. Tapi eh, apa ya, kakak jangan marah ya sama aku Kak gitu. Karena aku nggak pengen Kak ngelakuin itu. Bahkan akhirnya kan dari kejadian malam itu, setelah 1 minggu, satu mingguan itu aku akhirnya memberanikan diri buat keluar dari rumah gitu. Karena aku nggak mau kalau nantinya kakak tahu tentang aku sama si Mas itu. Terus di sini aku cuman berharap semoga pernikahan kakak itu sama Wah bahagia terus, semoga, Amin. dan cepat dikasih anak buat Mas. Semoga Mas benar-benar berubah ya, katanya sih kan, soalnya suaminya itu udah nggak lagi Kak, udah sekitar 2 bulan Kak. Jadi Mas aku ini tuh ketularan itu karena teman kantornya. Oke, jadi itu aja Jadi yang bisa kamu sampaikan iya, ya. Jadi aku pelajarannya minta ya maaf. udah hati-hati kalau misalnya punya adik ipar, kakak ipar, sepupu yang masih saudara jauh, tetap aja itu bukan muhrim. Jadi jagalah rumah tangga kalian dengan baik dan benar. Kalau nggak mau diambil orang ketiga, akan lebih sakit. Orang ketiganya itu adalah saudara kandung kita sendiri. Itulah poinnya ya. Semoga kamu bisa semoga karma tidak menimpa kamu. Amin Nanti Kak, kamu punya suami jangan tiba-tiba sampai diembat sama Allah. adik kamu, jangan sampai ya say. Iya, jangan sampai. Pokoknya yang baik-baik aja deh, kita berbuat sesuatu itu karena balasan itu pasti ada. Segala konsekuensi itu juga pasti ada. Terima kasih ceritanya. Iya.